Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andy Grayson Channel, dan di channel kali ini, di segmen kali ini kita akan mengulas untuk beberapa koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget teman-teman yang udah coba untuk request. Jadi buat yang belum sempat saya bahas, jangan khawatir teman-teman, kita masih hold komentar kalian dan kalian bisa komen lebih banyak lagi ya, biar kita bisa untuk tahu nih teman-teman mana yang menarik untuk kita bahas. Teman-teman, hari ini kita akan membahas soal Jasmy sama Metis DAO ya, sesuai dengan requestan teman-teman yang cukup menarik di kolom komentar. Dan pembahasan dimulai dulu dari Jasmy. Hari ini Jasmy diperdagangkan di kisaran level 109 rupiah, marketnya lumayan sudah sideways dalam beberapa hari teman-teman. Kalau kita perhatikan memang posisi Jasmy sudah mengalami kenaikan. Jasmy ini adalah sebuah perusahaan yang dibangun oleh ex atau mantan eksekutif dari Sony. Sony perusahaan yang ngeluncurin PlayStation, kemudian handphone Sony Ericsson, dan lain-lain itu ya. Jadi bisnisnya itu menghubungkan antara IoT, Internet of Things, sama blockchain. Jadi promosi yang mereka lakukan itu berhubungan sekali sama proyek-proyek berbasiskan dengan elektronik. Dan tentunya dengan kekuatan fundamental yang dimiliki oleh Jasmy ini, bakalan bisa menjadi salah satu alternatif orang melakukan transaksi ataupun menghubungkan antara beberapa teknologi teman-teman yang kompatibel dengan blockchain dan juga elektronik yang berhubungan sama internet. Jadi kalau kita lihat project ini atau bisnis ini itu bisa kompatibel sama beberapa project seperti RWA, Real World Asset, ada STO juga, Security Token Offering. Ya, termasuk juga mereka bisa mensupport yang namanya layanan decentralized finance atau DeFi. Dan juga ada beberapa proyek-proyek lain yang terkait sama proyek ini seperti NFT dan lain-lain teman-teman. Jadi bisa dibilang kegunaan Jasmy ini nggak cuma satu, tapi cukup banyak. Baru-baru ini mereka diberitakan berpartner dengan Kana Labs untuk promote Jasmy Coin dan juga Internet of Things. Ini adalah berita integrasi yang ada pada Jasmy sendiri, teman-teman. Jadi ini menurut saya merupakan strategi collaboration yang mereka lakukan dengan tujuan untuk meningkatkan skalabilitas dan juga fungsi dan juga adopsi dari project Jasmy sendiri. Kana Labs ini terkenal sebagai salah satu perusahaan teknologi juga, teman-teman. Jadi mirip seperti Jasmy ya. Itu dengan tujuan untuk memperluas lagi kemampuan teknologi yang dimiliki oleh Jasmy dengan menawarkan SDK atau Software Development Kit ya, dengan ya di dalamnya ini berfungsi untuk memfasilitasi aksesibilitas lintas rantai antar blockchain, teman-teman. Jadi ini project yang coba untuk digarap saat ini oleh Jasmy. Jasmy sendiri cukup aktif di Twitter ya, yang mantau project ini juga cukup banyak, nggak terlalu bombastis juga sih, menurut saya cukup realistis saja project-project yang mereka bangun. Dan ya itu sih teman-teman dari Jasmy sendiri ya. Apakah projectnya masih bakalan menarik untuk kedepannya? Baru aja mereka listing nih di xt.com dengan tentunya peluang untuk mereka bisa dibilang ya meningkatkan lagi untuk lebih banyak adopsi pada project Jasmy ini. Kantor mereka jelas di sini ada, bisa kita lacak di Google Map. Jadi untuk kepastian atau kemungkinan berbohongnya cenderung kecil ya. Jadi project ini beneran ada. Orang-orangnya pun juga cukup transparan. Mereka berani untuk show off siapa saja project di balik dari Jasmy ini. Lalu gimana untuk tokenomic atau jumlah token yang beredar saat ini? Maksimum supply Jasmy itu ada di 50 miliar, sementara yang beredar itu 49,3 miliar. Jadi udah 98,6%. Sedikit lagi yang masih disisakan untuk di-create ke depannya untuk token Jasmy. Lalu bagaimana untuk price action token ini? Kalau kita perhatikan untuk saat ini harga dari Jasmy memang sudah melanjutkan tren kenaikan, bahkan dia mendekati area level resistance di kisaran 0,008 teman-teman, sedikit lagi akan dicapai. Kalau kita lihat sih kemungkinannya untuk saat ini Jasmy masih cukup strong untuk smart money-nya, volume perdagangan pun juga sangat bagus, cuman harus waspada dalam beberapa hari. Kenapa? Karena kemarin kita create satu doji, kemudian kita sedang mencoba untuk membuat candle merah teman-teman. Kalau candle merah ini berhasil closing misalkan di kisaran level 0,0067, itu adalah sinyal bahaya buat Jasmy. Bisa jadi arahnya tidak mengarah naik, tapi justru malah membuat fase koreksi. Jadi semoga aja closing
Dari daily time frame untuk Jasmy saat ini bisa tetap dipertahankan di level sekarang. Dengan artian, ya buyer masih cukup kuat atau memberikan sinyal masih cukup solid untuk mempertahankan harga Jasmy. Sementara menurut saya masih cukup baik, teman-teman. Cuma ya itu beberapa poin yang harus kalian waspadai untuk sekarang. Jasmy dalam jangka waktu besar atau dalam time frame yang lebih besar itu ada kecenderungan membentuk pola double bottom. Teman-teman boleh pantau karena belakangan ini volume transaksinya cukup gede. Dengan potensial kenaikan yang bisa teman-teman serap atau teman-teman dapatkan, let's say kalau Jasmy ini ngepam ya, dia breakout dari level strong resistance di kisaran 0,0084, itu bisa aja Jasmy bakalan melesat naik sampai kisaran 0,0245 teman-teman, dengan potensi kenaikan yakni sebesar 200%, sekitar 193%. Ya, mendekati 200%. Itu adalah potensial profit yang kalian bisa dapetin. Let's say kalau memang benar terkonfirmasi untuk breakout buat Jasmy. Jadi kalau dari saya melihat, kalau teman-teman ada yang mau akumulasi Jasmy, it's fine untuk sekarang ya. Mungkin dia lagi dekat sama level resistance. Ada juga potensial beberapa koreksi, tapi masih akan sangat menarik untuk kedepannya. Next, kita akan bahas untuk Metis DAO. Metis DAO adalah sebuah solusi lapisan kedua yang running di jaringan Ethereum, di mana tujuannya yaitu untuk memecahkan masalah trilema blockchain yang terdapat di sana tentang desentralisasi, keamanan, dan juga skalabilitas yang mana hanya bisa memilih dua dan harus mengorbankan satu sebagai ciri khas di dunia blockchain. Dan ya, Metis DAO berusaha untuk mengatasi masalah tersebut. Saya baru tahu Metis DAO ini dibuat oleh mamanya Vitalik Buterin ya, sebagai CEO dari Ethereum. Namanya adalah Natalia Amelin. Kalau kita lihat dari profilnya, Natalia Amelin adalah ibu dari Vitalik Buterin. Jadi bisa dibilang ini token orang dalam, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang masuk ke token ini udah dapat harga bagus, ya keep hold aja sih, menurut saya masih akan sangat-sangat bagus untuk potensinya. Kemudian juga dari total value lock itu ada masuk dana sekitar 550 juta US dollar ya, teman-teman, masuk ke multi-chain million dollar intensif untuk program kenaikan dari Metis DAO. Jadi proyeknya itu dapat banyak dana sehingga menyebabkan impact-nya ya terhadap kenaikan harga dari Metis sendiri. Itu sih teman-teman, jadi sebuah good news juga, ini token punyanya mamanya Vitalik. Jadi ya orang dalam lah teman-teman. Kemudian apa saja sih fungsi-fungsi yang bisa dihadirkan oleh project Metis ini? Metis sendiri kalau di laman Twitternya mereka bisa mensupport beberapa project teman-teman, seperti DeFi, Real World Asset, Social Fi, Non-Fungible Token, Cross-Chain Technology, Smart Contract Development, Blockchain Security, kemudian Decentralized Identity and Privacy Solution, terus juga ada Blockchain Gaming and Metaverse Application, Infrastructure, and Prediction Market. Itu beberapa project yang bakalan bisa untuk disupport oleh Metis ini. Jadi secara skalabilitas, secara fungsi itu sangat-sangat gede. Mereka juga ya cukup banyak sih mendapatkan antusias dari engagement ya teman-teman, dari orang-orang di Twitter atau dari komunitas Twitter, yang mana menurut saya ini bisa menjadi salah satu potensi gems, hidden gems buat teman-teman yang mungkin lagi cari project-project yang belum terlalu booming untuk sekarang. Lihat mereka mensupport banyak sekali project teman-teman, dan ya itu sih Metis DAO. Teman-teman boleh take note project ini ya. Itu dari beberapa sentimen. Kalau kita lihat dari maksimum jumlah token yang ada, itu ada di 10 juta Metis teman-teman, dengan harganya sekarang itu di 1,3 juta rupiah. Sementara yang beredar itu baru sekitar 4,5 juta Metis saja, jadi nggak terlalu banyak. Pasarnya pun masih kecil, ada di OKX, Get.io, Coinbase, oke, salah satu exchange besar, KuCoin, dan lain sebagainya. Tapi dia belum listing di Binance. Momentumnya masih ada buat Metis DAO. Lalu bagaimana untuk pergerakan dari harganya? Hari ini Metis diperdagangkan di kisaran level 85 dolar ya. Kenaikan yang terjadi pada Metis ini sudah terjadi sejak Oktober kemarin. Harganya sempat menyentuh di 10 dolar, tapi sekarang udah mengalami kenaikan atau lonjakan yang lumayan signifikan. Ini aku pakai chart di KuCoin by the way. Volume perdagangannya belakangan naik, kemudian smart money juga sangat oke. Metis menurut saya masih akan sangat-sangat menarik untuk narasi ke depannya. Ya, terkait dengan solusi layer kedua yang ada di Ethereum memang sudah terkenal. Ada beberapa project kayak Optimism sama
Arbitrum yang memang lagi hype-hype-nya teman-teman sekarang. Ya, dan Metis pun juga bisa saja mengambil momentum tersebut. Apalagi kalau kita perhatikan dari market cap-nya dia kan belum terlalu besar ya, 6 triliun teman-teman. Jadi masih punya potensi untuk growth menurut saya. Saat ini kalau teman-teman mau masuk, ya memang agak riskan, agak beresiko karena level supportnya sudah jauh ditinggalkan yaitu di kisaran $43. Tapi kalau teman-teman yang memang berniat banget untuk masih mau beli, saya rasa ada baiknya tunggu koreksi. Metis ini menurut saya udah naik lumayan tinggi. Jadi kalau dia membuat tahap koreksi ke depannya, itu menurut saya wajar. Kalau kita lihat dari siklus 5 wave ya, ini kita bisa create satu wave, wave 2, wave 3 harusnya di sini, maybe di sini. Ya berarti sekarang kita running wave 5. Harusnya sih dalam fase-fase dekat akan ada fase taking profit. Jadi kalau mau masuk di CA jangan FOMO, tunggu fase koreksi. Itu paling aman. Level support tadi sudah ya di kisaran level $40 teman-teman. Jadi kalau mau beli di atas level tersebut juga masih oke. Misalkan Metis bisa turun ke $50 atau mungkin bisa turun ke 54. Teman-teman mau di CA dari sana sampai level 40, it's okay teman-teman. Menurut saya ini masih bakalan sangat-sangat bagus dan peluang trendingnya cenderung lebih kuat. Itu sih dari saya untuk Jasmine dan Metis. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram. Di sini kita bisa berbagi banyak informasi ya tentang pasar kripto buat teman-teman yang mungkin mau join. Bisa sharing-sharing apapun di sini, kecuali yang promote grup-grup berbayar. Ya terpaksa kita kick out teman-teman karena kalian tidak berkontribusi apa-apa selain ya cuma promosi. Jadi gitu aja. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.